teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa diselesaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita perhatikan dulu ya situasi kita saat ini supaya kita belajarnya nyaman dan menyenangkan. Bisa dirapikan tempatnya terlebih dahulu. Posisikan tempat duduk yang ternyaman, senyaman mungkin. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar IPA tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan hidupnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Semuanya kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan cek semangat dulu ya semuanya. Cek semangatnya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bagus sekali ya. Kita ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Mana semangatmu? Oke, kalau kakak tanya mana semangatmu, kalian jawabnya ini semangatku. Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangatmu. Oke, semoga semuanya kalian semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kita akan pelajari tadi ciri khusus makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelumnya, siapa yang tahu apa aja contoh-contoh atau jenis-jenis dari makhluk hidup? Betul ya, ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada bergerak, bernapas, dapat berkembang biak, membutuhkan makanan, beradaptasi, membutuhkan suhu tertentu, dan peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri yang kakak sebutkan tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan
makhluk benda mati. Ada yang tahu tidak contoh dari benda mati? Di sekitar kalian pasti banyak. Betul, itu ada contohnya buku. Buku tidak bernapas ya teman-teman, jadi dia adalah benda mati. Nah, jadi kita akan masuk ke ciri khusus dari hewan dan tumbuhan. Ciri khusus dari organisme ini yang dimaksud adalah penyesuaian dari makhluk hidup terhadap lingkungannya atau biasa disebut dengan adaptasi. Dari adaptasi ini atau penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya adalah untuk yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua melindungi dari musuh yang akan menyerang, yang ketiga ada mempertahankan jenis atau keturunan. Kita akan mempelajari contoh-contoh hewan yang memiliki ciri khusus. Yang pertama itu ada hewan bunglon. Bagi yang tidak mengenal hewan bunglon, bisa diperhatikan gambar ya. Jadi gambar tersebut adalah contoh dari hewan bunglon. Apa kalian sebelumnya pernah melihat hewan bunglon ini? Jadi, hewan bunglon ini memiliki kemampuan untuk merubah warna dari kulitnya sesuai dengan lingkungan dia tinggal. Misalnya, hewan bunglon tinggal di atas pohon, maka hewan bunglon bisa mengubah warna kulitnya menjadi warna pohon yang dia singgahi. Misalnya, warna pohon yang dia singgahi warna hijau, maka hewan tersebut bisa berubah menjadi warna hijau. Selain itu, misalnya hewan bunglon singgah di tanah. Hewan bunglon juga bisa mengubah warna tubuhnya atau warna kulitnya menjadi warna tanah tersebut. Kira-kira untuk apa sih hewan bunglon ini merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia singgah? Jadi, hewan bunglon merubah kulitnya sesuai dengan tempat dia singgah adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, kemampuan bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia singgahi disebut dengan mimikri. Boleh dicatat ya. Nah, kita masuk ke hewan yang kedua. Hewan yang kedua ada burung. Gambar tersebut adalah contoh dari gambar burung. Pasti kita sudah sering melihat burung ya. Burung memiliki banyak jenis-jenis. Pada burung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Burung beradaptasi dengan lingkungannya karena burung mempunyai berbagai macam bentuk paruh. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu paruh, bisa diperhatikan gambar ya. Berikut adalah gambar dari paruh burung, contoh-contohnya. Nah, jadi paruh ini disesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya itu ada pada burung elang. Burung elang mempunyai paruh yang tajam dan bengkok. Fungsinya adalah untuk mencabik-cabik mangsanya. Untuk kaki burung elang, cakarnya menyerupai kait. Kaki seperti ini berfungsi untuk merobek dan memegang mangsanya. Selain hewan bunglon dan burung raja wali, ada juga hewan selanjutnya yaitu cicak. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah melihat cicak? Pasti kita sudah sering melihat cicak ya di sekitar rumah kita. Bagi yang belum pernah melihatnya atau mungkin lupa bentuk cicak seperti apa, bisa dilihat gambar ya. Seperti ini kira-kira gambar cicak. Jadi, ciri khusus dari cicak ini adalah memiliki guratan pada telapak kakinya. Kalian tahu tidak fungsi dari guratan dari telapak kaki cicak ini? Nah, jadi fungsi dari telapak kaki tersebut adalah untuk bisa merayap di dinding atau langit-langit rumah kita. Seperti itu ya. Nah, itu tadi beberapa hewan yang memiliki ciri khusus. Ada hewan burung serta bunglon. Sekarang kita akan masuk ke ciri khusus tumbuhan. Perhatikan ya. Nah, ciri khusus pada tumbuhan sama halnya seperti ciri khusus pada hewan, yaitu beradaptasi dengan lingkungannya atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
Contoh tumbuhan yang pertama ada pohon cemara. Teman-teman pernah lihat pohon cemara tidak? Atau di depan rumahnya mungkin ada pohon cemara. Bagi yang belum tahu pohon cemara, bagaimana bisa diperhatikan gambar ya. Jadi adaptasi dari pohon cemara adalah mempunyai daun yang runcing, yang mana daun tersebut berfungsi untuk mengurangi penguapan. Dengan daun yang runcing tersebut, maka pohon cemara akan melakukan adaptasi dengan lingkungan yang panas. Nah, itu tadi ciri khusus dari pohon cemara. Yang kedua, ada ciri khusus dari tumbuhan teratai. Teman-teman pernah lihat tumbuhan teratai tidak? Tumbuhan teratai mempunyai bunga yang sangat cantik. Bisa diperhatikan ya gambar di bawah. Nah, jadi ciri khusus dari tumbuhan teratai untuk beradaptasi dengan lingkungannya adalah memiliki daun yang lebar. Jadi, fungsi dari daun yang lebar ini adalah untuk membuat agar dapat mengapung di air. Selain itu, daun dari tumbuhan teratai ini memiliki banyak stomata agar lebih cepat melakukan penguapan. Jadi itu tadi ya ciri khusus dari pohon teratai. Selanjutnya ada ciri khusus dari tumbuhan kaktus. Teman-teman tahu tidak seperti apa tumbuhan kaktus? Betul ya, tumbuhan kaktus adalah tumbuhan yang memiliki duri-duri yang tajam. Jadi hati-hati ya teman-teman bila dekat dengan pohon kaktus. Nanti kalian terkena durinya. Jadi tumbuhan kaktus ini ciri khususnya seperti tadi memiliki duri ya teman-teman. Jadi duri dari pohon kaktus ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ternyata kaktus bisa membutuhkan perlindungan diri juga ya teman-teman. Selain itu, kaktus juga memiliki ciri khusus yang lain nih. Di tumbuhan kaktus atau tanaman kaktus biasanya tinggal di tempat daerah yang panas seperti gurun dan memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin. Batang yang tebal tersebut berfungsi untuk menyimpan air karena tumbuhan kaktus tersebut tinggal di daerah yang panas ya teman-teman. Seluruh permukaan kaktus ini seperti tadi dipenuhi oleh duri-duri yang berfungsi untuk melindungi diri. Jadi itu tadi ya teman-teman fungsi atau ciri khusus dari tumbuhan kaktus. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya untuk tugasnya ibu akan meminta kalian mencari ciri khusus dari tumbuhan yang ada di sekitar kalian serta hewan yang ada di sekitar kalian ya. Coba kalian perhatikan. Untuk tugasnya akan dikumpulkan minggu depan dan kita bahas bersama-sama. Nah, itu tadi ciri-ciri khusus hewan dan tumbuhan. Sekarang coba siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, bagi yang memberikan kesimpulannya bisa membuat kesimpulan atau pendapatnya di kolom komentar ya. Kakak akan menunggunya dan akan menanggapinya juga, oke? Terima kasih. Nah, sekian pembelajaran kita tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan hari ini. Nah, siapa yang memiliki pertanyaan bisa dicatat atau dituliskan di kolom komentar ya. Nanti kakak akan menjawabnya, oke? Itu tadi pembelajaran kita tentang ciri khusus dari hewan dan tumbuhan. Dapat kita simpulkan ya bahwa hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri khusus berfungsi untuk melindungi diri serta memenuhi kebutuhannya. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang tadi ya. Tugasnya yaitu mengamati hewan serta tumbuhan yang ada di sekitarnya serta mengamati apa saja ciri khusus dari hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita cek semangat dulu ya, apakah semuanya masih semangat? Tepuk semangat, semangat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan semangat ya.
Jadi sebelum kita menutup sepenuhnya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa, karena tadi kita sudah membukanya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini dapat berguna atau bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya.